Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan banyak rezeki. Hari ini kita akan mempelajari public speaking. Tentu Anda semua sering mendengar kata public speaking ini. Nah, sebelum kita belajar tentang public speaking ini, kita harus tahu dulu kenapa public speaking ini sangat penting untuk dipelajari. Yang pertama adalah untuk perkembangan karir. Kenapa bisa begitu? Karena kemampuan public speaking dapat meningkatkan promosi dan dapat meningkatkan kemampuan berkepemimpinan. Kenapa bisa begitu? Karena seorang pemimpin yang baik itu harus pandai berbicara yang baik. Yang kedua, penting untuk perkembangan bisnis. Mengapa bisa begitu? Karena kalau orang memiliki kemampuan public speaking bagus, akan meningkatkan kemampuan presentasi dan juga akan dapat meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi. Yang ketiga adalah untuk kepentingan perkembangan pribadi. Orang yang memiliki kemampuan public speaking akan meningkatkan percaya diri dan meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat adalah tuntutan global. Kenapa? Karena diperlukan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai budaya dan juga beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima adalah bahwa public speaking merupakan kebutuhan masyarakat. Kenapa bisa begitu? Karena kita berpartisipasi di dalam kegiatan masyarakat yang membutuhkan kemampuan berbicara di depan orang banyak, serta mampu mempengaruhi opini publik. Nah, itulah latar belakang kenapa pentingnya public speaking itu dipelajari. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan public speaking itu? Kalau public speaking itu berasal dari bahasa Inggris. Jadi kalau public itu adalah umum, itu speaker itu adalah berbicara. Jadi kalau diartikan secara harfiah adalah berbicara di depan umum. Jadi public speaking artinya berbicara di depan umum. Ada juga yang mengartikan sebagai seni berbicara. Ada juga yang mengartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Dan lebih panjang lagi, public speaking adalah bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Jadi jelas di sini ya bahwa yang namanya public speaking itu akan berbicara di depan orang banyak. Jadi bukan berduaan. Apa saja dari tujuan public speaking? Nah, tujuan public speaking adalah yang pertama itu untuk menyampaikan informasi. Jadi bagi pendengar dari tidak tahu menjadi tahu, itu namanya menyampaikan informasi. Misalnya nih, sekarang itu kan ada bahwa untuk sertifikat rumah misalnya itu bisa dibuka secara online. Oleh karena itu, titik rumah itu harus jelas dan sesuai. Nah, jadi sekarang ada memang orang memiliki sertifikat rumah tapi ternyata titiknya tidak sesuai. Oleh karena itu mungkin perlu koordinasi dengan BPN untuk membetulkan titik rumah. Nah, ini salah satu contoh ketika kita menjelaskan kepada orang lain itu menggunakan public speaking untuk memberikan informasi. Yang kedua, tujuan dari public speaking adalah itu untuk menghibur. Bagaimana public speaking itu menghibur? Contohnya pada saat seseorang itu menghibur dengan cara misalnya melawak pada stand up comedy. Nah, itu kan juga berbicara di depan orang banyak dan tujuannya itu adalah menghibur sehingga pendengar atau penonton itu terhibur dan senang. Yang ketiga, dari tujuan public speaking itu adalah mempengaruhi. Salah satu contoh mempengaruhi misalnya ya, kalau kita misalnya menjelaskan tentang
bahaya memakai skincare yang tujuannya untuk memutihkan kulit misalnya ya. Lalu kita jelaskan sebab akibatnya. Nah, hal ini untuk mempengaruhi pendengar untuk waspada ketika menggunakan skincare yang bertujuan untuk memutihkan kulit. Dan perlu diyakinkan bahwa cantik itu tidak mesti putih, tapi cantik itu adalah kulit yang sehat. Bahkan kalau di Jerman misalnya tidak ada satupun dijual krim pemutih. Kenapa? Karena mereka tidak ingin putih. Kalau di Indonesia kan krim pemutih itu sangat laris karena bagi mereka cantik itu putih. Jadi itu adalah anggapan yang menurut saya itu keliru. Nah, ketika kita menjelaskan ini, kita bertujuan untuk mempengaruhi pendengar atau penonton. Yang keempat yaitu fungsi atau tujuan untuk meyakinkan. Nah, kalau meyakinkan ini misalnya seseorang itu misalnya ragu, lalu kita jelaskan supaya orang itu yakin. Nah, misalnya apa? Misalnya kita memiliki usaha. Nah, lalu kita mengajak peserta agar ikut dengan usaha yang kita buka. Nah, itu perlu meyakinkan pendengar. Nah, kemampuan public speaking di sini sangat diperlukan untuk meyakinkan pendengar. Ada lagi tujuan public speaking yang berikutnya adalah untuk memberikan motivasi. Misalnya nih begini, sebuah perusahaan itu merekrut misalnya banyak karyawan baru. Nah, karyawan baru itu sebelum mereka bekerja itu di training. Salah satu trainingnya adalah diberikan motivasi supaya mereka bekerja keras ya, agar misalnya target dari perusahaan tercapai dan juga ada umpan balik bagi karyawan yang sukses dan sebagainya. Nah, di sini perlunya motivasi. Makanya ada motivator-motivator ulung yang sering diundang ketika masa training pada sebuah perusahaan. Yang berikut tujuan dari public speaking adalah mengakhiri situasi. Loh, bagaimana bisa mengakhiri situasi? Karena ya ketika misalnya dalam suatu acara, lalu acara itu tidak menyenangkan dan sebagainya, perlu seseorang yang menyampaikan sesuatu yang kemampuan public speakingnya bagus untuk mengakhiri situasi yang tidak menyenangkan. Ya. Yang berikut yang terakhir adalah dalam konteks bisnis, public speaking bertujuan untuk mempromosikan produk, jasa, membangun merek dan memperluas jaringan. Apa manfaat dari memiliki kemampuan public speaking? Orang yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus, yang pertama, percaya dirinya itu meningkat. Kenapa? Karena dimanapun berada, ketika dia disuruh berbicara di depan umum, ketika disuruh dia bernegosiasi, dia mampu. Kenapa? Karena dia percaya diri bahwa dia mampu. Karena apa? Dia memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Coba bayangkan, seandainya seseorang itu tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus, ketika disuruh A, dia tidak mau. Disuruh B, dia malu. Kenapa? Karena dia merasa tidak mampu. Jadi, jika seseorang memiliki kemampuan public speaking yang bagus, itu akan meningkatkan percaya diri. Yang kedua, orang yang memiliki kemampuan public speaking itu akan memiliki atau menumbuhkan sikap kepemimpinan karena kemampuannya tersebut. Bagaimana mungkin seorang pemimpin tapi tidak mampu mengkoordinir anak buah? Oleh karena itu, pemimpin memang harus memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Yang ketiga, manfaat public speaking adalah dapat menyampaikan ide secara tepat kepada pendengar. Kalau dia tidak memiliki kemampuan berbicara yang bagus, bagaimana bisa dia membuat atau menyampaikan ide itu supaya menarik atau supaya sampai dengan benar? Yang keempat, kemampuan public speaking itu dapat meningkatkan karir. Contohnya bagaimana? Misalnya nih, di dalam suatu kantor ada yang public speakingnya bagus, dia sering disuruh jadi MC, dia disuruh berbicara di depan orang banyak. Itu kan menunjukkan salah satu bahwa karirnya itu meningkat. Yang berikutnya bahwa
manfaat public speaking adalah meningkatkan berpikir kritis. Kenapa bisa begitu? Ketika kita berbicara di depan orang banyak, otak kita itu akan menyusun kata, akan menyusun kalimat ya untuk berbicara di depan orang banyak. Karena berbicara di depan orang banyak itu kita tanpa tes. Kita dilatih untuk berpikir cepat, dilatih untuk mengorganisasikan pikiran untuk dituangkan di dalam kalimat. Nah, keseringannya akhirnya itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Makanya ada kata orang ya, apabila otak itu sering digunakan, itu akan terlatih. Tapi apabila otak itu tidak digunakan, itu lambat nantinya berpikir. Ada orang yang misalnya setelah pensiun, dia tidak lagi berpikir, itu bisa pikun. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan otaknya. Kecuali misalnya dia akan sering membaca ya. Nah, itu menghindari kemampuan berpikir yang berkurang ya. Yang terakhir, manfaat public speaking adalah menjadi lebih persuasif. Artinya lebih mudah melakukan pendekatan dengan orang lain. Karena kan perlu berkomunikasi nih ya. Profesi apa saja yang membutuhkan kemampuan public speaking? Di antaranya nih, yang pertama PR atau public relation, yang orang berhubungan dengan orang banyak. Misalnya pada sebuah kantor ya, pada sebuah perusahaan, itu harus orang yang pandai berbicara di depan orang banyak. Jadi kalau misalnya ada masalah, mereka ini yang berbicara di depan orang banyak untuk menjelaskan atau menegosiasikan. Nah, yang kedua adalah pengajar atau dosen. Adakah guru atau dosen yang tidak berbicara di dalam kelas? Ada nggak? Nah, pasti nggak ada. Pasti mereka itu berbicara di depan kelas, berbicara di depan orang banyak ya. Walaupun skala kecil misalnya dalam satu kelas misalnya 40, 50 ya. Itu pasti pasti membutuhkan kemampuan public speaking. Makanya ya, ada dosen itu yang disukai mahasiswa, ada yang tidak disukai mahasiswa hanya karena melihat dari kemampuan public speaking dari pengajar. Saya dulu pernah memiliki seorang guru ya, waktu itu sekolah menengah SMP ya. Ada guru itu sangat pendiam. Dia tidak pandai berbicara. Kebetulan dia mengajar tentang kayak neraca keuangan yang berhubungan dengan ekonomi begitu ya. Ketika dia masuk, dia tidak menjelaskan. Dia langsung membuat soal. Setelah selesai membuat soal, dia bilang kerjakan. Nah, kami jadi murid mengerjakan. Setelah mengerjakan, lalu dikumpul, lalu beliau menulis jawabannya. Ini jawaban yang benar. Nah, tanpa menjelaskan. Sekarang saya baru menyadari bahwa sebenarnya guru tersebut tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Jadi kami hanya mengerjakan tapi kami tidak mengerti. Nah, oleh karena itu pentingnya pengajar dan dosen itu memiliki kemampuan berbicara yang bagus. Yang ketiga, yang sangat membutuhkan kemampuan berpublic speaking adalah motivator. Kan Anda bisa melihat ada banyak motivator yang terkenal di Indonesia. Salah satunya itu adalah Helmi Yahya. Jadi Helmi Yahya itu adalah raja kuis Indonesia pada zamannya ya. Jadi dulu pernah kami mengundang beliau di Gedung Bundar untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa kami. Jadi waktu itu bayarannya lumayan mahal ya untuk per jamnya, termasuk tambah biaya perjalanan hotel dan sebagainya. Tapi banyak hal positif yang dapat saya ambil ya dari penjelasan beliau ketika memberikan motivasi itu. Salah satunya katanya, ketika seseorang berpublic speaking atau berbicara di depan banyak orang, dua hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan tersebut. Yang pertama adalah konten atau isi. Yang kedua adalah performan atau penampilan. Dari kedua hal tersebut, konten atau isi mempengaruhi keberhasilan hanya 20%. Tapi performan atau penampilan itu mempengaruhi keberhasilan komunikasi itu adalah 80%. Oleh karena itu, pentingnya ketika berpublic speaking, penampilan termasuk ekspresi wajah dan gerakan anggota tubuh itu diperhatikan. Ya.
Yang keempat, porsi yang sangat membutuhkan public speaking adalah politikus. Karena mereka perlu berdebat di depan orang banyak. Ya. Makanya ada tokoh-tokoh politik yang dianggap kurang cerdas. Kenapa? Karena tidak pandai public speaking. Bagaimana contoh pemakaian public speaking atau kemampuan berbicara di depan orang banyak? Misalnya nih, ketika berpidato. Termasuk salah satunya itu menjadi inspektur upacara di upacara ya. Itu termasuk public speaking juga ya. Sebagai narasumber seminar, sebagai narasumber pelatihan, sebagai pendebat ya dalam acara debat, kemudian sebagai MC atau pembawa acara di acara-acara yang pendengar atau pesertanya itu banyak ya. Itu termasuk contoh-contoh orang yang memerlukan kemampuan public speaking. Bagaimana teknik dasar public speaking? Yang pertama adalah bagi pemula, sebelum melakukan public speaking di lapangan, yang pertama adalah persiapan. Bagaimana persiapannya? Latihan di depan cermin, sehingga dapat melihat gerak-gerik sendiri. Ya, selain latihan di depan cermin, banyaki juga membaca referensi. Kenapa bisa begitu? Karena materi yang kita sampaikan, kalau kualitasnya tinggi, itu karena banyak membaca. Kalau materinya misalnya tentang narkoba misalnya, cuman satu bahan bacaan saja tidak cukup, tapi harus dari beberapa bacaan, dan itu bisa dilihat di Google atau di AI dan sebagainya. Semakin banyak bahan yang dibaca, semakin banyak penguasaan kita. Jadi kalau misalnya kita tentang pengobatan tradisional, nah kita baca banyak nih, kita banyak punya sumber bahan. Ketika kita berbicara, kita jauh lebih banyak pengetahuan kita daripada pendengar. Nah, itu termasuk bahwa persiapan untuk berpublic speaking, yaitu membaca referensi. Selain itu, kita juga berlatih untuk teknik pembukaan. Karena 3 menit yang pertama itu sangat menentukan apakah kemampuan Anda berbicara berikutnya itu ditentukan oleh 3 menit pertama. Jadi kalau misalnya banyak melakukan kesalahan, itu mungkin penonton atau pendengar itu kurang tertarik ya. Oleh karena itu sangat penting ketika Anda melakukan pembukaan. Nah, setelah pembukaan, bagaimana teknik penyampaian? Nanti akan saya jelaskan beberapa teknik penyampaian yang menarik ya. Sebenarnya teknik penyampaian itu sebaiknya pakai kerangka di otak kita ya. Sehingga kita tinggal mengembangkan saja. Dan yang di akhir itu adalah teknik penutup. Nah, teknik penutup pun ada juga langkah-langkahnya ya. Bagaimana langkah-langkah di dalam public speaking? Nah, ketika kita diundang menjadi narasumber misalnya, atau ketika kita diundang untuk berbicara di depan orang banyak, yang pertama kita harus observasi dulu. Nah, observasi bukan berarti harus datang sendiri mengamati, tidak. Kita bisa bertanya kepada yang mengundang, atau kita bisa mengetahui kira-kira audien atau pendengar kita itu yang bagaimana. Karena berbicara di depan anak-anak, di depan anak muda, di depan orang dewasa, di depan ibu-ibu, di depan bapak-bapak, di depan kakek nenek itu tidak sama. Kita harus tahu bagaimana kondisi dari pendengar kita. Ya, saya sendiri misalnya pendengar saya mahasiswa muda, mahasiswa dewasa, mahasiswa bapak ibu itu cara berbicaranya itu berbeda, tidak sama ya, baik penekanannya, baik sapaannya dan sebagainya. Jadi penting sekali kita observasi ya. Yang kedua, persiapkan materi. Seperti yang saya jelaskan, mempersiapkan materi itu dengan cara banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak membuka di Google materi yang akan kita sampaikan, sehingga penguasaan kita jauh lebih mendalam daripada orang lain. Jika kita itu selangkah lebih maju daripada pendengar, jangan sampai penguasaan kita itu di bawah dari pendengar ya. Jadi perlu sekali kita mempersiapkan materi. Lalu setelah siap materi itu, latihan berulang-ulang di depan cermin.
lalu dievaluasi. Apa saja metode di dalam penyampaian public speaking ini? Jadi ada empat metode dalam penyampaian public speaking ini. Yang pertama adalah metode impromptu atau improvisasi atau spontanitas. Jadi ketika kita berbicara di depan orang banyak, itu diminta tanpa perencanaan, ya, mendadak. Jadi misalnya nih, kita di sekolah, tiba-tiba ada upacara bendera, tiba-tiba Anda disuruh untuk menjadi pembina upacara. Itu kan berbicara di depan orang banyak, itu namanya impromptu, improvisasi atau spontanitas. Nah, kalau spontanitas ini Anda dari awal memang sudah punya dasar untuk memiliki kemampuan berbicara di depan orang banyak. Ya, misalnya lagi, Anda ada kegiatan misalnya di rumah sakit, nah tiba-tiba Anda disuruh menjadi MC misalnya. Nah, itu namanya spontanitas. Yang kedua adalah dengan metode manuskrip atau naskah, pakai naskah. Misalnya presiden ya ketika mempertanggungjawabkan rancangan anggaran belanja tahunan, itu kan tidak bisa dihafal tuh. Jadi memang perlu manuskrip atau perlu naskah. Ya, jadi kalau tidak pakai naskah tidak bisa dihafal memang ya. Nah, lalu yang ketiga dengan menggunakan metode memoriter atau ingatan atau hafalan. Ada yang begitu ya. Seperti kita misalnya mengajar ya tanpa tes, tanpa membaca, itu menggunakan memoriter. Ya, ini agak sulit sedikit ya kalau misalnya terlalu banyak bahan yang mau disampaikan. Yang terakhir adalah metode extempor atau garis besar. Ini biasanya tuh yang pakai PPT ya ketika menjelaskan. Ini lebih praktis. Nah, kalau ditanya yang mana yang paling bagus? Nah, kalau ditanya yang mana yang paling bagus, itu tidak ada yang paling bagus, tapi itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya menjelaskan laporan, kan mau tidak mau itu harus pakai naskah, karena tidak bisa dihafal laporan itu. Makanya terbaik itu adalah manuskrip atau pakai naskah. Ketika kita mengajar, itu perlu garis besarnya yang kita jelaskan, kita tinggal mengembangkannya. Maka itu metode extempor atau garis besar. Nah, jadi kalau misalnya murid disuruh berpidato di depan orang banyak, tapi dia dilatih dulu, itu namanya menggunakan metode memoriter atau ingatan, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi itu tergantung situasi dan kondisi. Bagaimana cara kita meningkatkan public speaking? Atau bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan public speaking? Yang pertama sekali adalah berlatih. Jadi kalau tanpa latihan itu tidak bisa. Jadi yang namanya kemampuan public speaking itu seperti menyupir. Menyupir itu ada teori, tapi kalau tidak latihan tidak bisa. Tapi menyupir itu memang harus ada latihan dulu, sama dengan kemampuan berbicara. Tidak hanya bisa baca teori, tapi harus latihan berulang-ulang. Nah, lalu yang kedua caranya lagi adalah pahami audiens. Siapa pendengar Anda? Yang ketiga, latih gerakan anggota tubuh. Jadi gerakan anggota tubuh itu termasuk ekspresi wajah ya, gerakan tangan, gerakan anggota tubuh ya, yang memberikan efek positif. Yang berikutnya itu adalah pelajari teknik presentasi orang ternama ya. Jadi orang ternama itu kan ada teknik presentasinya ya. Sebagai pembicara yang baik itu sekurang-kurangnya memenuhi unsur 4C dan 1D. Apa itu? Yang pertama itu adalah kredibel. Yang kedua adalah kompeten, mampu di bidangnya. Yang ketiga adalah compatible, yaitu sesuai dengan materi. Yang keempat adalah caring atau peduli dan peka dengan pendengar. Yang kelima adalah dinamis, atau jika kita itu bersemangat atau bergerak. Apa saja hal-hal dasar yang perlu diperhatikan di dalam public speaking? Yang pertama adalah percaya diri. Ingat ya, Anda pasti bisa. Pendengar itu tidak akan mencubit Anda ya.
tidak akan memukuli Anda kalau Anda salah. Jadi oleh karena itu tanamkan percaya diri bahwa Anda itu pasti bisa. Kalau salah bagaimana? Itu adalah hal yang wajar karena kita manusia. Jadi tanamkan keyakinan seperti itu supaya kita percaya diri. Yang kedua, postur dan bahasa tubuh. Selain itu juga ekspresi wajah ya. Jadi gerakan kening, nah saya begini nih. Jadi, kening saya kan begini. Mata saya membelalak, wajah saya tersenyum. Jadi berbeda kalau tanpa ekspresi. Misalnya, jadi yang dimaksud dengan perawat adalah, itu tanpa ekspresi namanya. Ekspresi itu penting. Jadi misalnya, jadi yang dimaksud dengan perawat adalah, begitu. Jadi memang ekspresi wajah itu sangat perlu. Jadi ekspresi itu dari gerakan kening, tatapan mata, ya, senyuman dan sebagainya. Dan juga gerakan anggota tubuh. Yang ketiga itu kenali audien atau pendengar ya. Ya, jadi kalau pendengarnya misalnya ribut, kita berhenti, kita tenangkan suasana. Kalau yang ribut kita tetap menjelaskan, itu kurang bagus ya. Yang terakhir, sebaiknya ketika kita berbicara di depan orang banyak, kita melakukan kontak mata. Ibu, saya takut misalnya memandang matanya, pandanglah dahi pendengar. Tidak usah matanya, kan dekat-dekat saja tuh. Karena kalau orang berbicara menunduk atau matanya ke atas atau ke kiri, ke kanan, itu berarti gagal. Kenapa? Berarti orang tersebut tidak mampu atau tidak berani berbicara di depan orang banyak. Karena kadang-kadang ekspresi itu, kontak mata itu adalah hal yang paling penting juga ya. Karena itu menunjukkan kewibawaan Anda. Ya. Bagaimana struktur public speaking? Struktur public speaking yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah struktur isi, yang ketiga adalah penutup. Apa saja yang harus ada di dalam pembukaan? Yang pertama itu adalah salam. Yang kedua itu adalah sapa. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Yang keempat adalah perkenalan diri. Yang kelima adalah tujuan. Saya berikan contohnya dari salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam itu ya. Kalau sapa, yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kandangan Kota 1. Kalau yang pertama kedudukan yang paling tinggi. Kalau sudah yang kedua berarti yang saya hormati. Yang ketiga juga yang saya hormati. Lalu setelah sapa, ucapan syukur. Mau panjang atau pendek sesuaikan. Tapi jangan sampai pembukaannya lebih panjang daripada isinya ya. Contoh ucapan syukur ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dan seterusnya. Itu namanya syukur. Baru memperkenalkan diri. Misalnya nih, perkenalkan nama saya Siti Aminah dari, misalnya. Lalu tujuan Anda berbicara itu apa? Itu pembukaan. Ya, nanti bagaimana caranya pembukaan itu supaya menarik, itu ada lagi tekniknya ya. Baru isi. Isi itu harus terstruktur, ya, terukur dengan baik. Kita kalau mau menjelaskan tentang misalnya narkoba, berarti yang pertama pengertian narkoba, yang kedua jenis-jenis narkoba, yang ketiga akibat jika memakai narkoba, yang keempat bagaimana mengatasi orang yang ketagihan narkoba, yang kelima bagaimana cara menghindari agar kita tidak memakai narkoba. Jadi itu secara logis ya. Jadi isi harus terstruktur. Yang terakhir itu adalah penutup. Penutup itu terdiri dari simpulan, harapan, permohon maaf, dan salam. Misalnya begini ya. Jadi memakai narkoba itu sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan bla bla bla. Itu adalah contoh kesimpulan.
Lalu setelah itu harapan. Bagaimana? Harapan saya agar pendengar di sini jangan sampai menggunakan narkoba karena dampaknya sangat buruk seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Bla bla bla. Itu harapan. Setelah itu diakhiri dengan permohonan maaf jika ada kesalahan, kemudian diberikan salam. Nah, itu bisa saja diberi pantun dan sebagainya supaya menarik ya. Ada beberapa masalah yang sering terjadi ketika kita melakukan public speaking. Yang pertama itu adalah nervous atau kecemasan. Yang kedua adalah teknik public speaking kita tidak menguasai sehingga menjadi gugup. Yang keempat adalah kita tidak menguasai materi. Kenapa? Karena mungkin bahan bacaannya sedikit, tidak dilatih dan sebagainya, sehingga itu menjadi masalah ketika kita melakukan public speaking. Bagaimana cara merebut perhatian pendengar? Yang pertama adalah busana sesuai. Kenapa bisa tidak? Adakah yang tidak sesuai? Ada. Jadi kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat kita berbicara atau berpublic speaking. Misalnya nih, kita berbicara tentang kearifan lokal. Maka busana kita itu lebih cenderung kearifan lokal juga. Jadi bukan misalnya pakai pakaian pesta atau pakai pakaian dinas, mungkin walaupun bisa tapi kurang cocok. Tapi sesuaikan dengan materi, situasi dan kondisi ya. Yang kedua, itu datang tepat waktu. Jangan sampai Anda sebagai narasumber itu terlambat. Yang ketiga, bisa digunakan alat audiovisual yang bisa dilihat dan didengar. Misalnya menggunakan PPT ya, atau menggunakan video ya ketika Anda berbicara. Itu merebut perhatian namanya ya. Juga kemukakan manfaat apa yang Anda sampaikan itu. Karena kalau mereka tahu manfaatnya, mereka akan memperhatikan. Oleh karena itu, pilihlah juga materi yang memberikan manfaat bagi mereka. Saja penyebab kecemasan ketika melakukan public speaking. Biasanya ya, penyebab salah satunya pertama adalah pengalaman pertama. Jadi belum pernah lagi. Tapi kalau sudah berkali-kali itu tidak ada gugup lagi. Sudah terbiasa ya. Nah, jadi kalau pertama itu memang gugup. Yang kedua adalah suasana baru. Kita tidak pernah berada di tempat itu. Misalnya tiba-tiba Anda diundang ke Jakarta berbicara di depan guru-guru, atau berbicara di depan perawat-perawat, atau berbicara di depan dokter-dokter. Itu kan suasana baru tuh. Itu bikin Anda cemas. Yang ketiga, Anda merasa menjadi pusat-pusat perhatian, malu. Yang keempat, merasa berbeda, tidak percaya diri. Itu namanya rendah diri ya. Oh, aku ini orang Banjar misalnya. Mereka orang Jakarta, mereka lebih pintar. Nah, karena Anda merasa berbeda. Tapi kalau merasa sama tidak masalah. Bisa juga cemas itu karena trauma masa lalu. Mungkin dulu pernah ketika berbicara di depan orang banyak, itu ditertawakan, diolok-olok, atau tidak diperhatikan sehingga menimbulkan trauma. Ada lagi penyebab kecemasan yang lain, yaitu perasaan tidak siap. Tidak siap, kenapa? Mungkin materinya kurang dikuasai, penampilan tidak dilatih ya. Nah, bagaimana bentuk gejala-gejala kecemasan ketika Anda berpublic speaking? Yang pertama adalah detak jantung kecepat. Jadi saya kalau misalnya suasananya baru, jantung saya juga berdetak lebih cepat ya. Duk, 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 begitu ya. Kalau normal kan biasanya dek, dek, dek. Nah, tapi kalau misalnya kita gugup, duk, duk, duk. Nah, itu salah satu gejala kecemasan. Jangankan berbicara di depan orang banyak, kalau kita mau diobati saja, mau disuntik, itu sudah juga gugup ya. Detak jantung bergerak lebih cepat. Yang kedua, bisa juga lutut gemetar. Kalau bahasa Banjarnya, lutut itu menggitir. Bisa juga berkeringat. Ya, keringatan. Itu tanda kecemasan. Bisa juga suara bergetar.
menggitir. Misalnya, ya, yang terhormat, ya itu ketahuan tuh, bergetar suaranya, artinya cemas. Bisa juga pusing. Aku pusing nah, aku tidak berani maju nah, itu tuh kecemasan namanya. Bisa juga kejang perut atau mual, rasa nak muntah jar ketika mau maju, itu tuh cemas namanya. Bisa juga mata berair. Bisa juga lupa materi. Nah, itu gejala kecemasan namanya ya. Ya, jangan sampai terjadi dengan Anda. Oleh karena itu penting sekali berlatih ketika Anda berbicara di depan orang banyak. Nah, tadi kan dijelaskan bagaimana gejala-gejala kecemasan. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara mengatasi kecemasan. Cara mengatasi kecemasan, yang pertama adalah lakukan latihan sebelum Anda berbicara di depan orang banyak. Kalau latihan berulang-ulang, Anda pasti bisa. Jadi tidak perlu cemas lagi. Yang kedua, cari pengalaman. Bagaimana cari pengalaman? Tanya dengan teman. Anda berlatih berbicara di depan teman-teman. Itu merupakan pengalaman. Lalu kegiatan fisik. Nah, olahraga ya, itu juga untuk mengurangi kecemasan. Dan anggap saja demam panggung itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa ya. Sebenarnya apa sih faktor pembentuk seseorang yang bagus kemampuan berbicaranya? Itu pertama mungkin dari lahir. Dari lahir itu artinya apa? Orang tuanya itu memang dari awal tuh misalnya orator ulung ya, sehingga anaknya itu menurun. Jadi genetik. Ada juga yang faktor lingkungannya itu kan kebanyakan orang-orang yang mampu berbicara di depan orang banyak, sehingga dia juga termotivasi, terlatih, terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak. Yang ketiga adalah sering-seringlah latihannya. Suara kadang-kadang suara ini ada yang cempreng ya, itu harus dilatih. Kenapa? Suara nggak mesti asli. Suara bisa diubah. Misalnya begini nih, ini suara saya kan aslinya begini, tapi bisa dirubah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Kandangan Kota. Nah, itu kan berubah. Kalau aslinya kan Assalamualaikum warahmatullahi, nah kan berbeda kan. Nah, itu namanya perlu latihan. Yang terakhir adalah bagaimana cara agar public speaking menarik. Yang pertama adalah kita bisa mengambil kutipan yang inspiratif. Jadi kutipan itu sangat bagus untuk dicontoh, sehingga itu memberikan inspirasi bagi pendengar. Ya, nah itu termasuk apa ya? Salah satu cara untuk menarik pendengar. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang bisa memberikan contoh kalimat yang inspiratif. Misalnya nih ya, ikhtiar tidak mengkhianati hasil. Nah lalu itu kan inspiratif nih. Artinya kalau orang berusaha itu pasti berhasil. Itu namanya kutipan yang inspiratif. Ada lagi pertanyaan yang membuat audiens berpikir. Misalnya, apakah Anda ingin hidup sehat? Atau apakah Anda mau hidup dalam keadaan sakit? Nah itu membuat audiens berpikir tuh. Bisa juga dengan menceritakan cerita yang menarik. Cerita yang menarik itu kan banyak ya. Mungkin Anda semua sering mengalami cerita yang menarik, tapi tidak bisa mengungkapkannya. Nah, di sini kalau misalnya sesuai dengan apa yang Anda sampaikan, ceritakan saja. Misalnya, Anda menceritakan tentang, saya pernah ya, menceritakan tentang seorang nenek yang kena stroke, terus dia masuk ICU. Ketika rohnya dicabut, dia bangun tersadar dari koma dan berteriak melolong. Sampai di lorong-lorong rumah sakit itu kedengaran. Artinya apa? Ketika seseorang itu koma, datang malaikat pencabut nyawa,
itu bisa terbangun. Ya, mungkin ketika dia terbangun dia berteriak sangat keras. Nah, mungkin yang dilihat dia mungkin agak menakutkan. Nah, itu contoh cerita yang menarik. Untuk apa? Untuk menggugah pendengar bahwa kita hidup itu harus berbuat baik. Karena ada balasan setiap perbuatan kita, baik dan buruk. Lalu dicontohkan pada cerita tersebut. Bisa juga dengan pernyataan provokatif. Misalnya, apakah Anda ingin kaya tanpa modal? Apakah Anda ingin beli rumah tanpa modal? Apakah Anda ingin beli toko tanpa modal? Itu kan ada seperti itu tuh, pembicara-pembicara seminar. Itu provokatif tuh. Kalau kita beli rumah itu pasti pakai modal. Nah, pernyataan provokatif itu sebenarnya menarik. Nah, seperti itu. Ada lagi dengan menampilkan humor-humor di dalam berpublic speaking. Dan juga kita juga ketika berpublic speaking harus memiliki referensi yang banyak, ya. Nah, demikian penjelasan saya tentang public speaking dari pengertian, strategi dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.